Produsen komputer janjiin performa dewa. Tapi kok kenyataannya laptop kita lemot setelah beberapa bulan dipakai. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Rasanya seperti dibohongi, kan? Mereka bilang komputernya super cepat, super aman, dan tahan lama. Tapi, setelah kita beli, kok sering banget nemu masalah? Baterai cepat habis, sering ngelag, bahkan tiba-tiba mati sendiri. Sebenarnya, ada rahasia besar yang mereka sembunyikan di balik kemasan yang kinclong dan iklan yang menggiurkan. Hari ini, kita akan bongkar semua rahasia itu. Kita akan cari tahu apa saja yang tidak ingin produsen komputer ketahui oleh kita, para penggunanya. Jadi, siap-siap ya. Karena setelah nonton video ini, cara pandang kamu terhadap komputer nggak akan pernah sama lagi. Sekarang, mari kita bicara soal performa. Produsen selalu gembar-gembor soal prosesor terbaru, RAM super besar, dan SSD secepat kilat. Tapi, kenapa komputer kita tetap terasa lambat? Rahasianya ada pada perangkat lunak bawaan atau yang biasa kita sebut bloatware. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah terpasang dari pabrik, yang sebagian besar tidak pernah kita gunakan. Aplikasi ini terus berjalan di latar belakang, memakan sumber daya RAM dan prosesor, yang akhirnya bikin komputer kita jadi lemot. Produsen sengaja memasangnya karena mereka dibayar oleh pengembang aplikasi tersebut. Solusinya, hapus semua bloatware yang tidak kamu butuhkan. Cek di control panel atau settings, lalu uninstall aplikasi yang asing atau tidak pernah kamu pakai. Selain itu, ada fitur tersembunyi yang bisa kita manfaatkan. Coba buka Task Manager dengan menekan Ctrl tambah Shift S, lalu pergi ke tab Startup. Di sana, kamu bisa melihat aplikasi apa saja yang otomatis berjalan saat komputer baru dinyalakan. Matikan aplikasi yang tidak penting untuk mempercepat proses booting. Satu lagi trik rahasia. Di Windows, ada fitur Ultimate Performance Power Plan. Fitur ini biasanya disembunyikan, tapi bisa diaktifkan dengan perintah khusus di command prompt untuk memberikan daya maksimal pada komponen komputermu. Cocok banget buat gaming atau editing video berat. Dengan melakukan optimasi sederhana ini, kamu bisa merasakan peningkatan kecepatan yang signifikan tanpa harus keluar uang sepeser pun. Lanjut ke topik yang gak kalah penting, keamanan data dan privasi. Kamu tahu nggak kalau setiap kali kita menggunakan komputer, kita sebenarnya sedang diawasi. Produsen komputer dan pengembang sistem operasi seperti Windows atau MacOS punya cara untuk mengumpulkan data kita. Mereka bilang, data ini digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tapi, seberapa banyak data yang mereka ambil dan untuk apa sebenarnya data itu digunakan? Seringkali, lebih dari yang kita bayangkan. Mereka bisa tahu aplikasi apa yang kita pakai, situs web apa yang kita kunjungi, bahkan lokasi kita. Ini semua tersembunyi di balik pengaturan privasi yang rumit dan jarang kita periksa. Untuk melindungi dirimu, luangkan waktu sejenak untuk membuka pengaturan privasi di komputermu. Di Windows, masuk ke Settings, lalu Privacy. Di sana, kamu akan kaget melihat berapa banyak izin yang diberikan secara default. Matikan semua pelacakan yang tidak kamu inginkan, seperti ID iklan, pelacakan lokasi, dan pengiriman data diagnostik ke produsen. Gunakan juga browser yang lebih fokus pada privasi seperti Brave atau Firefox dengan ekstensi pelindung seperti uBlock Origin. Jangan pernah menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi penting tanpa menggunakan VPN. VPN akan mengenkripsi koneksi internetmu, sehingga data pribadimu aman dari pengintip. Ingat, data kita adalah aset berharga. Jangan biarkan mereka mengambilnya dengan mudah tanpa persetujuan kita. Sekarang, kita bahas soal umur perangkat. Produsen seringkali ingin kita percaya bahwa komputer harus diganti setiap 2 atau 3 tahun sekali dengan model terbaru. Mereka meluncurkan produk baru setiap tahun dengan sedikit peningkatan, menciptakan kesan bahwa perangkat lama kita sudah usang. Fenomena ini disebut planned obsolescence atau keusangan terencana. Mereka merancang produk agar tidak bertahan terlalu lama, sehingga kita terpaksa harus membeli yang baru. Baterai yang tidak bisa dilepas adalah salah satu contohnya. Setelah beberapa tahun, kapasitas baterai pasti menurun, dan menggantinya seringkali sulit dan mahal, sehingga banyak orang lebih memilih untuk membeli laptop baru. Tapi, sebenarnya ada banyak cara untuk memperpanjang umur komputer kita. Pertama, jaga suhunya. Panas adalah musuh utama komponen elektronik. Pastikan ventilasi udara pada laptopmu tidak terhalang, dan bersihkan debu dari kipas secara berkala, setidaknya setahun sekali. Kamu bisa menggunakan kompresor udara kecil untuk membersihkannya. Kedua, rawat baterai dengan baik.
Jangan biarkan baterai terus-menerus di level 100% atau kosong total. Idealnya, jaga level baterai antara 20% hingga 80%. Beberapa laptop modern bahkan punya fitur untuk membatasi pengisian daya. Terakhir, jangan ragu untuk melakukan upgrade, menambah kapasitas RAM atau mengganti hard disk drive HDD lama dengan solid state drive SSD bisa memberikan peningkatan performa yang luar biasa, membuat komputer lama terasa seperti baru lagi. Dengan perawatan yang tepat, komputer kita bisa bertahan jauh lebih lama dari yang diinginkan produsen. Bagaimana dengan perbaikan? Saat komputer kita rusak, pikiran pertama kita pasti adalah membawanya ke pusat servis resmi, apalagi jika masih dalam masa garansi. Tapi, tunggu dulu. Garansi seringkali punya banyak batasan tersembunyi. Kerusakan karena tumpahan air, jatuh, atau kesalahan pengguna biasanya tidak ditanggung. Selain itu, produsen seringkali membuat perbaikan di luar garansi menjadi sangat mahal. Mereka menggunakan skrup khusus atau merekatkan komponen dengan lem, sehingga membongkar perangkat menjadi sangat sulit tanpa alat khusus. Tujuannya, lagi-lagi, agar kita lebih memilih membeli produk baru daripada repot-repot memperbaikinya. Gerakan right to repair atau hak untuk memperbaiki sedang marak diperjuangkan di seluruh dunia untuk melawan praktik ini. Sebenarnya, ada banyak perbaikan sederhana yang bisa kita lakukan sendiri. Misalnya, mengganti RAM atau SSD seperti yang sudah kita bahas tadi. Banyak sekali tutorial video di internet yang menunjukkan cara membongkar model laptop tertentu langkah demi langkah. Mengganti keyboard atau bahkan layar yang retak juga seringkali bisa dilakukan sendiri jika kamu cukup berani dan teliti. Ini tidak hanya menghemat banyak uang, tapi juga memberikan kepuasan tersendiri. Tentu, untuk kerusakan yang lebih kompleks seperti masalah pada motherboard, menyerahkannya pada ahlinya adalah pilihan yang lebih bijak. Tapi, untuk masalah-masalah umum, jangan takut untuk mencoba memperbaikinya sendiri. Kita sebagai konsumen punya hak untuk memperbaiki barang yang sudah kita beli. Jadi, setelah membongkar semua rahasia ini, apa kesimpulannya? Produsen komputer mungkin punya agenda tersembunyi untuk membuat kita terus membeli dan membagikan data kita. Tapi, itu bukan berarti kita tidak berdaya. Sebaliknya, dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa mengambil alih kendali. Kita bisa mengoptimalkan performa komputer kita dengan membersihkan bloatware dan memanfaatkan fitur tersembunyi. Kita bisa melindungi privasi kita dengan mengatur ulang pengaturan keamanan dan lebih waspada saat online. Kita bisa memperpanjang umur perangkat kita dengan perawatan yang baik dan melakukan upgrade komponen. Dan kita bisa menghemat uang dengan berani melakukan perbaikan sendiri untuk masalah-masalah sederhana. Kuncinya adalah menjadi pengguna yang lebih kritis, cerdas, dan proaktif. Jangan hanya menerima apa yang diberikan oleh produsen. Cari tahu lebih banyak, tanyakan, dan jangan takut untuk mengoprek perangkatmu sendiri. Komputer adalah alat yang luar biasa, dan dengan memahaminya lebih dalam, kita bisa memanfaatkannya secara maksimal, sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan produsen. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang saya bagikan bisa membuka wawasan baru dan membantumu menjadi pengguna komputer yang lebih cerdas. Jangan lupa untuk like jika kamu suka video ini, dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh informasi ini. Yang terpenting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang akan membongkar lebih banyak rahasia di dunia teknologi. Kalau kamu punya tips atau pengalaman lain seputar rahasia produsen komputer, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Saya senang sekali membaca dan berdiskusi dengan kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.